tidak pernah berkaca kepada pembelajaran di masa yang lalu. Jadikanlah masa lalu itu sebagai sejarah untuk pembelajaran diri kita untuk hari ini dan hari yang akan datang. Jadi Allah telah membatasi bahwa tiap-tiap umat mempunyai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kita kembali lagi kepada sejarah. Mungkin saja hari ini bisa terjadi kepada diri kita kalau Allah menghendaki. Bagaimana kisah kaum Saba yang tidak mau taat kepada aturan para nabinya, maka dihancurkan pada waktu. Bagaimana kisah Fir'aun yang diabadikan di dalam Al-Quran sampai sekian puluh ayat, bagaimana kejayaan pada waktu itu kaum-kaum umat-umat di Mesir, tapi karena mereka tidak mau taat terhadap aturan nabinya, maka hancurlah. Ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin saja hal ini bisa terjadi kepada diri kita, kepada umat yang ada di dalam di negara kita, seandainya kalau umat itu sudah tidak taat terhadap aturan yang telah Allah gariskan yang ada di dalam Al-Quran, maka tunggulah kehancuran itu sebagaimana umat-umat yang dulu. Nah, kenapa kita? Ya kita harus belajar di dalam sejarah. Lamun kurang hayang maju, jadikanlah sejarah itu pembelajaran untuk hari ini menghadapi hari selanjutnya. Tapi bukan berarti kita harus menyesali di masa yang lalu. Dan penyesalan tiada akan akhirnya. Lamun hitung-hitungan mah dia welang urang usia sabaraha tahun, geus diajar ibadah sabaraha tahun. Terus geus benerna urang sabaraha tahun anu sesuai dengan Al-Qur'an jeung sesuai dengan As-Sunnah, teu saeutik urang mah teu sataya bukunan urang ibadah. Cuman urang berharap dan kurang berusaha bahwa hidup kita ibadah sesuai dengan aturan. Nah, penting nanaon tah di dieu urang diajar teh untuk merubah keadaan diri kita supaya ibadah urang teh sesuai jeung aturan. Sering pan dibahas di pembahasan yang lalu. Perbuatan baik belum tentu benar. Benar menurut siapa? Benar menurut aturan syar'i. Nah, disinilah pentingnya orang diajar. Supaya apa? Supaya orang teh ada perubahan dalam diri orang teh. Dalam artian perubahan teh menuju yang menjadi yang terbaik. Orang jangan merasa cukup dengan apa yang ada hari ini. Ali mengatakan merugi apabila hari ini tidak lebih baik dari hari yang kemarin. Karena apa? Hari yang kemarin tidak bisa diulang kembali. Waktu terus berjalan. Terus berjalan dan terus berjalan. Maka berbahagialah apabila kita hari ini nilai hidup kita lebih baik dari kehidupan kita yang kemarin.
Dan esok persiapkanlah apa yang harus kita kerjakan, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan merasa cukup ibadah kita, da urang mah geus cukup lah ibadah di sakieu. Daek salat ge geus uyuhan, daek ka masjid ge geus uyuhan. Bukan itu yang Allah inginkan. Berarti tidak ada perubahan. Stagnan, angger gitu hirup. Tapi tingkatkanlah bahwa hari ini tuh harus lebih baik dari hari yang kemarin. Dan hari esok harus kita persiapkan supaya apa? Hari yang akan kita lalui lebih baik dari hari ini. Dan disitulah adanya perubahan. Ikhwan fillah rahimakumullah, berarti Allah itu akan mengubah keadaan kita itu seandainya kita mau berubah. Perubahan itu terjadi apabila kita mau berubah. Tularkanlah perubahan itu kepada orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita. Minimal siapa? Keluarga. Maksimalnya masyarakat yang ada. Jadi awalilah, buatlah sejarah, catatlah sejarah oleh kita bahwa kita adalah ummatan wahidatan, umat yang satu yang mulia di sisi Allah. Buat sejarah dengan tinta emas, ke bahasa keren nama, dengan tinta emas. Buatlah sejarah kita sekarang. Mulailah buat sejarah ini. Sebab ingat, sejarah hari ini, apa yang kita tuangkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, itu akan dicatat menjadi sejarah oleh anak-anak kita, oleh keturunan-keturunan kita. Tidak percaya? Silakan. Orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita sejarah. Oh, pembelajaran baheula teh di kolot teh kieu. Jadi sejarah keluar. Nah, catatkan itu menjadi baik. Bahkan kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Jangan merasa cukup. Dan budak ayeuna mah leuwih pinter. Tibadat urang mah baheula pan sok iraha urang baheula sok wani ka kolot. Lamun sekolot disebutkeun kade pamali aya teu protes. Baheula urang tara aya nu wani lamun sekolot protes pamali ya teu meunang. Geus pamali teh urang teh kadang pola pikir urang teh sieun. Paling sieun lamun kolot disebutkeun pamali. Pangsieun-sieunna. Tapi lamun urang aya ka budak urang kade neng. Teu kitu pamali pananyakeun naon ari pamali teh Pak sok eta cenah pamali teh suamina bumali si bapak mah cenah cek tinggal enak budak ayeuna naon Pak pamali teh lamun urang teu bisa ngajawab bingung euy jawabanna singkat maneh mah bicara ku kolot teh kalakah ngalawan jurus terakhir nya lamun budak dicari ku urang teh nyebutkeun pamali teu bisa ngajawab ditanya naon maneh mah dicari ku kolot teh kalakah ngalawan da urang mah baheula teh kitu lamun urang ku kolot disebutkeun teu meunang teh geus cici da budak ayeuna mah beda. Nah di dieu berarti orang harus mengajarkan kepada keluarga kita jangan sekali-kali membuat satu kesalahan kecil. Berusahalah, walaupun namanya juga manusia pasti pernah berbuat salah sekecil apapun itu.
Tapi bukan berarti kesalahan itu menjadi sebuah alasan. Nah, ikhwan fillah rahimahumullah, sejarah mengatakan di dalam buku yang terkenal nama ke-200 tokoh yang berpengaruh di dunia, dalam pertama William Hart itu mengatakan dalam 100 tokoh dalam sejarah nomor 1 adalah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam 22 tahun 2 bulan 22 hari disingkat dan dilempengkan jadi 23 tahun. Islam bisa menyebar hampir ke seluruh dunia. Nabi Isa sendiri menyebarkan agamanya hanya di Eropa, hanya nyampe di Eropa, tidak mencapai seluruh dunia. Sementara Nabi Muhammad ke Afrika, ke Eropa, ke Asia hampir menyebar. Apa? Ketika Rasulullah menyampaikan surat ke Raja Kisra anu ayana di Ethiopia, itu adalah di Afrika, kemudian di Eropa yaitu ke Raja Heraklius, pemimpin Rom, diurang yang disebut menjadi Romawi. Nah, itu sudah terjadi penyebaran, ekspansi umat Islam. Sejarah mencatat Islam sampai menyebar di seluruh dunia. Nah, itulah tonggak sejarah yang terjadi. Nah, mungkin saatnya kita membuat sejarah. Untuk siapa? Ya untuk minimal untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Sejarah itu kan tidak hanya melulu yang baik-baik saja. Sejarah pun ada sejarah yang jelek, sejarah yang bagus. Sejarah yang jelek jadikanlah pembelajaran bahwa itu jangan sampai terulang kembali. Nah, sejarah yang baik tularkanlah kepada orang lain supaya menjadi pembelajaran bahwa inilah yang baik itu, yang jelek tinggalkan. Nah, sidang Jumat rahimahullah, jadi awalilah pergantian tahun Hijriah itu dengan kata hijrah. Orang bisa menyebut kenanawe aya nama geus hijrah, segala sesuatu geus hijrah, tidak salah. Dari hijrah mah dari yang asal nama, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, itu hijrah. Awalilah hijrah itu dalam diri kita sendiri, maka Allah akan merubah semua. Allah akan merubah yang ada dalam diri kita. Senantiasa berubah, karena Allah telah memberikan segalanya kepada kita dengan kesempurnaan. Pergunakanlah kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab Allah telah menciptakan manusia itu dengan sedemikian rupa, dengan diberikan berbagai segalanya. Manusia ditempatkan di tempat yang paling terbaik, dan kemudian manusia diberikan segalanya. Tinggal manusia mau memilih dan memilah jalan mana yang akan ditempuh, jalan mana yang akan diraih, jalan mana yang akan dituju. Sebab Allah senantiasa memberikan jalan.
Allah akan menguji diri kita untuk apa? Untuk mengangkat derajat keimanan kita. Mungkin tongkat hari inilah sebagai wujud peningkatan derajat keimanan kita sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Allah, yang dicita-citakan oleh kita sesuai dengan anjuran yang Allah berikan sebagai makhluk yang terbaik, la'allakum tattaqun, sebagai makhluk yang senantiasa bertakwa. Jadi ikhwan fillah, intinya pada hari ini buatlah sejarah dalam diri kita, buatlah sejarah dalam keluarga kita, bahwa tonggak hari ini adalah sebuah perubahan yang terbesar yang terjadi di dalam umat Islam. Perubahan yang menjadikan titik tolak perubahan peradaban Islam berkembang. Islam senantiasa ada selama manusia itu, umat Islam itu mau berpegang teguh terhadap aturannya, dan Islam akan hilang dengan sendirinya apabila umatnya sudah meninggalkan aturannya. Islam akan maju selama Islam berpegang teguh terhadap aturan, dan Islam akan mundur apabila umat Islam itu sudah meninggalkan aturannya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, buatlah sejarah, buatlah tonggak hari ini, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita persiapkan bahwa hari esok adalah harus lebih baik dari hari ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa sampaikan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi para ikhwatul iman, dan mudah-mudahan hari ini menjadikan tonggak sejarah bagi kita menuju ummatan wahidatan, umat yang terbaik, umat yang satu yang kita cita-citakan, umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.